nama saya Elsa Maria Putri Sotang, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang 7 alat-alat pernapasan manusia dan fungsinya. Tahukah Anda di mana oksigen berasal? Atau pernahkah Anda bertanya di mana karbon dioksida berasal? Oksigen berasal dari tumbuhan sebagai zat sisa hasil fotosintesis, begitu pula kebalikannya. Karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat sisa yang berasal dari tubuhnya. Ya, di antara manusia dan tumbuhan terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas dan kebalikannya untuk membutuhkan karbon dioksida. Agar dapat bernapas, manusia tentu membutuhkan alat pernapasan yang diantaranya 1. Hidung atau kapum nafalis. Hidung merupakan alat pernapasan manusia yang paling terlihat dengan jelas. Posisi berada di luar, dan ini merupakan alat pernapasan pertama yang dilalui udara di dalam hidung. Di dalam lubang hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir dengan tugas menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tak dibutuhkan. Ada juga yang disebut dengan konka yang memiliki banyak kapiler darah dan tugas utama menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring merupakan saluran perpanjangan dari hidung berpangkal pada laring. Tugas utama faring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Peran-peran lainnya dari faring adalah sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, dengan adanya faring, pita suara yang terletak di laring menjadi bergetar ketika manusia berbicara, karena adanya udara yang keluar masuk sehingga terdengar sebagai suara. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran pernapasan atau trakea, fungsi menelan makanan, fungsi respirasi atau pernapasan, serta memproduksi suara. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan perpanjangan dari faring yang tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dengan panjang kurang 10 cm. Trakea dilapisi oleh selaput lendir serta sel-sel bersila yang bertugas menahan kotoran dari udara hingga tidak menembus paru-paru. Yang kelima, bronkus. Paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terbagi menjadi dua, yaitu bronkus yang berada di paru-paru kanan dan satu lagi yang berada di paru-paru kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut bronkiolus. Tidak seperti bronkus, bronkiolus tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis. Yang keenam, pulmo atau paru-paru. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh oleh tulang rusuk. Ketika udara telah berada di bronkus, ini berarti udara telah siap untuk diedarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronkoilus. Yang ketujuh, bronkoilus. Panjang lebar kita telah berbicara tentang fungsi pernapasan serta alat-alat yang terlibat di dalamnya. Di dalamnya, hidung, paru-paru, laring, bronkus, dan laring sudah biasa. Berbicara tentang bronkiolus tentu tidak biasa karena sering terlupakan sebagai bagian penting dari sistem pernapasan karena bentuknya yang kecil sehingga bronkiolus sering terlibat dalam pembahasan tentang sistem pernapasan tetapi dalam skala kecil dan tidak mendetail. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.